Bu Novi. Pada materi kali ini di pelajaran IPA. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan, jaga kebersihan, tangkal virus, hidup sehat. Baiklah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang tumbuhan, yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Coba, ada yang tahu apa hubungan antara kedua materi ini? Ya, benar. Gerak pada tumbuhan berkaitan erat dengan organ-organ yang ada pada tumbuhan. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kalian harus bisa menjelaskan tentang apa itu struktur dan fungsi dari akar, batang, dan daun. Baiklah, coba kalian perhatikan apa yang ada di depan. Ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan ini? Ya, betul. Bagian atau organ dari tumbuhan diantaranya terdiri dari daun, batang, dan akar. Bagian pertama dari organ tumbuhan yang akan kita bahas adalah akar. Kita semua tahu bahwa akar adanya di dalam tanah. Karena letaknya di dalam tanah, maka fungsi utama akar adalah mencari dan menyerap air serta mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Pada tumbuhan, sistem perakaran dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Di mana perbedaannya? Ya, akar tunggang terdiri dari satu akar utama dan akar cabang. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut tidak memiliki akar utama, hanya memiliki akar cabang saja, dan akar ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Apabila akar kita potong tipis dan kita lihat di bawah mikroskop, maka akan terlihat struktur anatomi akar yang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Organ yang kedua yang akan kita bahas adalah batang. Ya, batang terletak di antara akar dan daun. Oleh sebab itu, fungsi batang adalah satu, untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Yang kedua, menghubungkan antara akar dengan daun. Dan yang ketiga, sebagai tempat cadangan makanan serta keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Untuk struktur anatomi batang mirip dengan akar, yaitu terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Adapun batang dikotil dan monokotil memiliki perbedaan, yaitu pada batang dikotil berkas pembuluhnya teratur dan memiliki kambium yang berfungsi untuk memperbesar batang. Sedangkan batang monokotil berkas pembuluhnya tersebar, tidak ada kambium. Organ ketiga yang akan kita bahas adalah daun. Pasti kalian semua pernah melihat daun kan? Ya, daun
pada umumnya berwarna hijau karena dia mempunyai kandungan klorofil. Baik, kira-kira apa ya fungsi daun? Fungsi daun adalah 1. Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan yang kedua adalah sebagai tempat keluar masuknya udara pada tubuh tumbuhan. Seperti halnya pada akar, daun juga memiliki karakteristik tertentu. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Apakah struktur luar daun monokotil dan daun dikotil berbeda? Ya, ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Bentuk daun ada beberapa, di antaranya bulat, panjang, lancip, atau seperti duri. Susunan daun terdiri dari 1. Daun tunggal, yaitu jika satu tangkai daun terdapat 1 helai daun. Dan yang kedua, daun majemuk, jika pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Pada lembaran daun terdapat tulang-tulang daun. Tulang daun tumbuhan monokotil berbentuk melengkung sejajar, sedangkan pada tumbuhan dikotil berbentuk menyirip atau menjari. Struktur daun bisa kita lihat pada gambar berikut ini yang terdiri dari 1. Epidermis, terletak paling luar dan paling atas, berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. 2. Palisade, sebagai tempat fotosintesis atau biasa disebut dengan jaringan tiang. 3. Jaringan pengangkut, yaitu di dalamnya terdapat xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah untuk dibawa ke daun dan digunakan untuk proses fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada stomata. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah spons atau bunga karang, berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah epidermis bawah, berfungsi melindungi jaringan yang ada di atasnya. Pada daun terjadi proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya. Bahannya berupa air dan karbon dioksida dengan dibantu oleh klorofil dan cahaya tentunya. Sedangkan hasilnya adalah oksigen dan karbohidrat atau amilum. Demikian penjelasan materi hari ini, yaitu tentang struktur dan fungsi dari akar, batang, dan daun. Jangan sungkan untuk bertanya apabila kalian belum mengerti. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini akan bermanfaat di kelak kemudian hari. Selamat belajar ya. Dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan, jaga kebersihan, tangkal virus, hidup sehat. Selamat belajar ya.